Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ananda yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini atau siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya keluarga di rumah juga sehat. Kemarin kita sudah libur panjang dan saatnya sekarang kita harus memulai kegiatan lagi, siap lagi untuk belajar lagi. Oke, baik. Pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang lalu, yaitu mengenai letak posisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Namun demikian kita mulai dari letak astronomis Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran ini adalah nanti setelah kita akan diskusi atau membahas materi ini, kalian dapat menyebutkan letak astronomis maupun geografis Indonesia, dapat menyebutkan luas wilayah Indonesia, dan dapat menjelaskan posisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, kita mulai dari letak astronomis Indonesia. Letak astronomis berarti suatu wilayah atau negara itu dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Artinya berada di garis khatulistiwa. Berarti iklimnya iklim matahari kita. Kemudian antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti berada di belahan bumi timur kita. Oke, kita lihat luas Indonesia. Berapa sih luas wilayah Indonesia? Daratannya sekitar 1.922.570 km persegi, itu luas daratan. Perairannya 3.257.483 km persegi, sehingga luas keseluruhan wilayah Indonesia itu 5.180.053 km persegi. Itulah letak astronomis dan luas wilayah Indonesia. Baik, kita berlanjut. Kalau kita bicara posisi geografis, berarti kita harus memahami betul letak geografis Indonesia. Letak geografis suatu wilayah atau negara itu dilihat berdasarkan letak yang sesungguhnya di permukaan bumi. Kalau Indonesia, letak geografisnya yang sudah tidak asing lagi, kalian tentu sudah paham ketika belajar di SD atau membaca literatur tentang letak geografis Indonesia adalah diapit oleh 2 benua dan oleh 2 samudra. Benua Asia atau Eurasia dan benua Australia di satu sisi, dan sisi yang lain yaitu benua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga posisi Indonesia silang. Silang artinya strategis karena lalu lintas internasional baik udara maupun perairan itu pasti akan melewati Indonesia. Misalnya dari Eropa, dari Amerika mau ke Australia pasti akan melewati perairan Indonesia. Begitu juga di jalur-jalur yang lainnya. Baik, Ananda yang kami banggakan. Sekarang kita lihat pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Maka di sini kita anggap aja kita mulai dari sini. Pembagian daerah waktu. Bahwa Indonesia itu memiliki 3 wilayah waktu, WIB, WITA,
dan WIT. Ini sebagai akibat dari letak astronomis Indonesia, di mana garis bujur kita membentang panjang sekali dari barat sampai ke timur, yaitu mulai dari 141 derajat bujur timur sampai dengan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya sangat panjang sekali. Sehingga konsekuensinya Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Lebih detail nanti kalian bisa baca, baik itu di buku paket maupun sumber lainnya, bahwa wilayah mana saja, provinsi mana saja yang masuk waktu Indonesia Barat dan yang masuk waktu Indonesia Timur, begitu juga yang masuk waktu Indonesia bagian tengah. Sehingga ini dampaknya ketika di wilayah timur sana, Papua misalnya, jam 6 pagi, matahari sudah muncul di pagi hari, maka di wilayah Indonesia bagian barat kita masih gelap gulita menjelang subuh kita. Karena ada selisih waktu masing-masing 1 jam. Ketika di wilayah Indonesia Timur Papua jam 6 pagi, maka di wilayah Indonesia Tengah adalah masih jam 5. Sedangkan di wilayah Indonesia Barat atau Jakarta baru jam 4 menjelang subuh. Masih pules-pulesnya tidur. Itulah konsekuensi daripada letak geografis Indonesia dari sisi bentang wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur. Selain daripada itu, konsekuensinya atau dampaknya terhadap flora dan fauna kita yang beraneka ragam, di mana wilayah timur itu identik dengan fauna yang ada di wilayah Australis, yaitu disebut sebagai fauna atau flora dan fauna Australis, sedangkan di wilayah barat itu adalah flora dan fauna identik dengan Asiatis, mempunyai ciri yang berbeda-beda. Sedangkan di wilayah tengah adalah peralihan. Peralihan di situ yaitu endemi ya, seperti yang ada di Pulau Komodo. Nah, Komodo itu tidak terdapat di negara atau wilayah belahan bumi manapun, hanya ada di Indonesia. Itulah peralihan. Tentu ada sebabnya. Kenapa demikian? Bisa kita jelaskan lebih lanjut. Nanti kalian yang akan mencarinya. Oke, kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu di sini perilaku angin. Karena letak Indonesia, baik secara geografis maupun astronomis, kalau dilihat dari astronomis jelas kita berada di sepanjang garis khatulistiwa, sehingga sini memiliki perilaku angin yang berbeda dengan wilayah atau negara yang berada di misalnya wilayah sedang, berada di 66,5 derajat lintang utara maupun selatan. Angin di sini memiliki pergantian musim, ini akibat dari angin muson. Angin muson timur yang bertiup dari daratan Australia akan berdampak musim kemarau karena sifat angin kering dari daratan Australia. Itu yang terjadi antara bulan apa? Coba ada yang tahu nggak? Jadi setiap 6 bulan ganti kita. Jadi setiap 6 bulan kita ganti. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itulah angin muson timur yang membawa uap air, membawa angin kering karena dari daratan Australia, sehingga terjadilah musim kemarau. Begitu juga sebaliknya 6 bulan berikutnya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu adalah arah angin muson berbalik arah, yaitu dari arah barat. Nah, arah barat ini berarti berasal dari Samudra Pasifik. Sifat angin basah, maka disinilah terjadi musim penghujan. Kalau saat ini di bulan Agustus, mestinya kalau menurut perhitungan adalah puncak